Kami tidak beranggapan seperti Ya itu, nggak boleh. Majelis. Kalau nggak ada anggapan itu, buktikan. Uji konsekuensi berikutnya, komposisinya nggak boleh cuma UGM. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya, majelis diserahkan, tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan. Ya, ini masalah ya. Saya kira itu, Bu. Pak, jadi begini ya. Nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang. Tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya, ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya. Maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak, Pak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum, Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan, Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan terus orang lain minta, Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan, ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemarin harus dihargai yang namanya perintah majelis, ya. Pemahamannya seperti yang sampaikan Ketua Majelis, bukan dokumennya, tapi formula-formula. Misalnya tadi ijazah seperti apa formulanya? Oh, ada nama, ada data. Jadi tidak dokumennya. Kalau melibatkan pihak lain itu lebih independen, Pak. Terlepas itu punya siapa, baru dikategorikan lagi. Jadi ketika perintah majelis, kalau Bapak kemarin tidak sepakat, Bapak bahasnya kemarin. Jadi supaya lebih cepat persidangan hari ini, kita melihat beranggapan pertama Bapak tidak menghargai perintah majelis. Ya kan? Kan tidak harus dokumennya. Kita dalam hal ini melihat dokumen itu tidak membedakan pemilik siapa. Ya kan? Jadi nggak usah berdiskusi dalam arti yang di sini saja Bapak memperlihatkan bahwa tidak independen, ya kan, untuk melihat suatu persoalan. Jadi kalau kemarin perintah majelis ada melihat bahwa ini kalau melibatkan pihak eksternal, maka kajiannya lebih independen. Bukan lebih lagi, memang independen. Tidak harus dokumennya, tapi formula. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja, tanpa memperlihatkan. Itu. Terima kasih. Apa boleh menanggapi atau? Izin, Bu Ketua. Silakan. Ini seluruhnya kan berarti dari UGM ya? Iya. Apa saudara? Bentar. Memohon sebentar ya. Saudara termohon, ini berarti seluruhnya dilakukan oleh UGM. Berarti UGM tidak menganggap ada entitas akademik lain selain UGM yang mengerti Yang masalah handphonenya bunyi ini. tolong dimatikan ya. Ini UGM berarti tidak menganggap dalam tema KHS atau perlindungan data pribadi atau keterbukaan informasi publik tidak ada pakar dari selain UGM. Saya mau tanya itu dulu. Singkat-singkat aja ya, karena saya masih ada pendalaman lain. Baik, terima kasih anggota majelis. Pada prinsipnya kami tetap menganggap, dan kami juga menganggap bahwa pakar dari Pakar, ada tidak kepakaran di luar UGM yang bisa memahami soal menurut UGM? untuk diuji konsekuensi ini tidak ada, tapi kalau untuk secara keseluruhan pasti ada. Namun tadi yang disampaikan. Nah, jadi begini, ini ada chauvinisme nih, ya, prestige oriented chauvinis. Jadi kebanggaan seakan-akan yang mengerti tema ini hanya orang-orang UGM. Andaikan teman-teman atau Bapak Ibu di UGM itu mau mempertahankan satu mazhab pemikiran saja, sebenarnya bisa kok. Ambil saja pakar-pakar lain yang satu mazhab, karena sebenarnya di keterbukaan informasi juga ada mazhab kehati-hatian, ada juga cautious focus approach misalnya begitu, ya. Kalau mau ambil kehati-hatian, katakanlah misalnya UGM mempertahankan ini sebagai suatu hal yang jadi data pribadi. Tadi Bapak bilang, Bapak orang fakultas hukum, iya kan? Mazhab tuh bisa diambil penguatannya dari mana aja, dan masyarakat tuh bertaburan kok pakar-pakar. Jadi sebagai sebuah epistemic community, ini masalahnya ada di chauvinisme UGM nih kalau begini kelihatannya. Jadi majelis memerintahkan melakukan uji konsekuensi sekali lagi, tidak dengan satu pendapat homogen dari UGM. Ini sudah komposisi berlaku untuk semua register Aquo, Pak. Gitu. Tapi kalau Bapak menganggap hanya UGM yang mengerti masalah ini masalahnya di UGM keseluruhan berarti. Ini masalah prestige oriented chauvinism.
Ini chauvinisme model akademik. Ya Pak ya. Ini andaikan Bapak mau mempertahankan satu pendapat pun, ambil dari luar UGM, itu perintah majelisnya. Gitu. Sehingga pendapat Bapak itu lebih kuat, begitu. Ya. Ini saya sudah pakai bahasa yang paling netral. Ya, Bapak mau mempertahankan silakan, tapi komposisinya tidak boleh homogen gitu. Sehingga Bapak tidak dianggap sebagai satu kesatuan korsa, tapi sebagai satu kesatuan pandangan mazhab. Oke, Bapak anggap ini sebagai suatu hal yang harus dikecualikan, nggak apa-apa. Di luar pun banyak pakar-pakar yang bisa membenarkan itu, gitu loh Pak, maksudnya. Dan tadi Ibu Ketua Majelis sudah sampaikan, jangan anggap ini sebagai satu case individu. Perlakuan Bapak terhadap semua pemilik dokumen tertentu, informasi tertentu di UGM begini, begitu loh. Dan itu didukung oleh perspektif apa? Ada tanggapan? Izin majelis menanggapi, kami tidak mempertahankan mazhab, tapi alasan kami tadi adalah kami mematuhi prinsip kehati-hatian kami. Iya, kehati-hatian itu tadi saya sebut salah satu mazhab. Cautious focus approach itu salah satu mazhab. Dan uji konsekuensi memang untuk mempertahankan mazhab. Salah Bapak kalau bilang Bapak nggak mempertahankan mazhab. Kan kebijakan rektorat harus ada. Bapak salah. Tapi dengan mempertahankan mazhab itu caranya nggak boleh begini. Ini homogen banget, nggak boleh. Ini chauvinis. Bapak menganggap tidak ada orang yang ngerti di luar UGM. Kami tidak beranggapan seperti Ya itu. nggak boleh. Kalau nggak ada anggapan itu buktikan. Uji konsekuensi berikutnya. Komposisinya nggak boleh cuma UGM. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya. Majelis diserahkan, tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan. Ya, ini masalah ya. Saya kira itu, Bu. Pak, jadi begini ya. Nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang. Tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya. Ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya. Maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak, Pak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum, Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan, Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan terus orang lain minta Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir, skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan. Berita acara sidang, dikecualikan, benar nggak? Untuk semua alumni atau dari UGM, berita acara sidang menjadi informasi yang dikecualikan. Itu harus berlaku sama, Pak. Jadi nggak bisa informasi itu untuk si A terbuka, untuk si B dikecualikan, nggak bisa. Uji konsekuensi itu berlaku untuk semua, begitu. Jadi saya nggak mau di sini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo, nggak bisa, Pak. Ini berarti kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikecualikan, maka untuk semuanya itu menjadi dikecualikan. Nah, Bapak harus melakukan uji konsekuensi, dan di sini Bapak harus menyebutkan nih. Di sini kan nggak disebutkan nih, Pak. Bapak menyebutkan, saya kasih contoh ya, mengandung data pribadi. Data pribadi apa, Pak, yang terkandung di situ? Bapak harus jelaskan di dalam kajiannya. Apakah di situ ada tanggal lahir? Apakah di situ apa yang dikecualikan? Kalau yang dikecualikan ternyata dari satu dokumen ini yang dikecualikan hanya bagian tanggal lahir, hanya bagian mungkin ada alamat dan sebagainya di situ, itu aja yang ditutup. Tidak otomatis informasinya kemudian menjadi dikecualikan semua, Pak. Maka di kajian itu harus jelas apa sih di dokumen atau di informasi itu yang dikecualikan. Di KHS nih apa sih, Pak, yang dikecualikan? Nilai. Selain nilai apa? Nah, kan berarti yang nilainya saja yang ditutup. Bahwa bukti seseorang pernah kuliah di semester 1, semester 2, semester 3 itu kan menjadi informasi publik, begitu loh. Ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas, Pak, kajiannya. Apa yang masuk dalam kategori dikecualikan itu apa? Ini kan kalau saya baca saya nggak bisa menemukan nih, hanya dibilang data pribadi. Data pribadi apa yang terkandung di KHS? Itu harus ada, Pak. Kalau dibilang menghambat proses penegakan hukum, yang bagaimana begitu? Harus ada jelas kajiannya ya, Pak ya. Kemudian di sini Bapak menyebutkan, saya nggak tahu kok Bapak melakukan uji konsekuensi terhadap nilai kerja nyata. Padahal yang diminta di sini laporan kuliah kerja nyata. Emang sama ya, Pak ya?
Coba silakan. Satu kali aja dipencet, Pak. Satu kali aja. Ya. Tes. Iya. Iya, Ibu, di situ di apa ya? Kita memberikan adalah transkrip nilai gitu ya. Karena memang dokumen terkait dengan laporan kuliah kerja nyata itu memang tidak ada gitu. Atau mungkin dalam bahasa KIP-nya belum didokumentasikan. Jadi dokumen itu memang tidak ada. Nah, maka kemudian kami dengan etikat baik gitu ya, mencoba kemudian mencari-cari gitu ya, menelusuri di teman-teman fakultas itu, berusaha semaksimal mungkin menelusuri ya setiap info, setiap kemudian taharak dan seterusnya itu, maka kemudian adalah data nilai dari Pak Jokowi bersama juga dengan nilai-nilai mahasiswa yang KKN yang ada pada saat itu. Termasuk juga kayak pemohon memintalah transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu juga tidak ada gitu. Tapi yang ada itu adalah daftar nilai Pak Jokowi gitu ya, yang final. Itu yang kemudian kami tampilkan di sana. Jadi kami paham ya, pemohon ini kan tidak tahu nih kira-kira ya zaman itu tuh kebutuhan dokumennya apa. Nah, sehingga kemudian kami kalau itu ada dokumennya, kami sampaikan dan kami uji konsekuensinya. Jadi itu Ibu. Ya, jadi begini Pak, Bapak ketika melakukan uji konsekuensi kan kami minta harus berdasarkan informasi yang sedang disengketakan kan. Maka Bapak harus mengacu ke sini Pak. Misalnya, nih, laporan kuliah kerja nyata. Iya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kita melihat cuplikan video yang sangat menarik. Di sini disampaikan para netizen, orang-orang UGM yang membela Jokowi sudah dapat kebayaan. Terlihat orang diutus UGM ini untuk melindungi kepalsuan ijazah Jokowi. Nah, teman-teman, Jokowi benar-benar nggak punya ijazah asli. Itu terbelilit, terus juga desak diperlihatkan UGM nggak jujur karena ada uang. Nah, rusak-rusak untuk melindungi Jokowi jadi harus berbelit-belit untuk ngelas. Nah, jangan sampai kebodohan dan kebohongan Joko Widodo dan para termul serta aparat kepolisian yang ikut-ikutan jadi termul, membuat masyarakat bodoh karena argumennya soal ijazah Joko Widodo tidak sesuai fakta aslinya. Pecat semua pegawai penjabat UGM, pelongo-pelongo merusak reputasi UGM, anti kompensasi kejahatan logika aturan hukum NKRI. Nah, penjarakan rektor karena telah membuat kejahatan. Rektor UGM dan semuanya yang terlibat kejahatan ijazah palsu harus diusut sampai benar. Nah, UGM jujurlah. Tampilkan sebagai lembaga yang mendidik anak bangsa untuk masa depan negara kita. Dan jelas kalau UGM melindungi kepalsuan ijazah Jokowi, menyatakan asli, tapi tidak bisa memberikan bukti keasliannya. Usut tuntas orang-orangnya yang terlibat. Hanya gara-gara Jokowi UGM jadi buruk demi uang dan kekuasaan. Sehebat apapun UGM, ini bukti bahwa UGM tetap makhluk yang mempunyai kelemahan. Jujurlah Pak Jokowi, hindarkan masyarakat dari perselisihan dan permusuhan. UGM sudah bebar belur, kalau terus kebohongan ditutupi dengan kebohongan, saya sebagai alumni UGM merasa malu. Sidang pengadilan kok dihubungkan dengan politik, rusaklah hukum di Indonesia ini. Berbohong itu tidak bisa benar. Carut marut penegak hukum Indonesia, makanya jangan jadi orang miskin akan susah sendiri. Jadilah penjabat atau mantan penjabat akan dibela mati-matian. Semoga Ibu Hakim selalu sehat dan adil dalam menjalankan tugasnya. Nah, teman-teman, pantas Ova Emilia, dosen UGM busuk, munafik, penjilat, boneka pengkhianat yang terlibat dalam pemalsuan skripsi ijazah Jokowi, segera dicopot, diseret ke muka hukum, merusak, memalukan negara bangsa dan UGM. Nah, kita lihat teman-teman, kelompok rekayasa sudah mulai gelisah. Apalagi sedikit demi sedikit, Presiden Prabowo mengeluarkan dari kekuasaan ini akan lebih mudah untuk diusut dan semua itu akan terang kalau Kapolri dan penjabat Polri
diganti akan semakin mudah. Nah, kalau mau menyelamatkan UGM, jujurlah, buka apa adanya. Kalau tetap membela Jokowi, rusaklah UGM. Semoga RRT selalu diberikan kesehatan, keaktifan, keselamatan, selalu dalam lindungan Allah swasta dalam menegakkan kebenaran dan selalu sehat selalu. Nah, pembohong sampai kapanpun tidak akan beres, saksi yang sudah melupakan kebenaran. Nah, kelihatan kehati-hatian apa nggak mau jujur. Kalau polisinya paner dan sudah menyita sebegitu banyak barang dan info sebagai bahan barang bukti, mestinya polisi sudah tahu persis kalau ijazah itu palsu dan langsung menangkapnya. Nah, di sini teman-teman, UGM berbelit-belit menghambat proses hukum. Sampai diperjelas hakim sedemikian, UGM berbelit-belit tidak transparan. Ini semakin memperjelas ijazah Jokowi palsu. UGM terlibat kong-kali-kong. Nah, kehati-hatian itu apa ini selalu diucapkan untuk mengelak cari-cari alasan yang tidak masuk akal. Nah, UGM jadi gara-gara lindungi si Jack pembohong rela pertaruhkan sama besar hanya demi satu seseorang pembohong. Maunya Jokowi hadir ribet, ngaku saja kalau tidak punya ijazah asli. Terbukalah apa hukum di Indonesia ini kok takut sama Jokowi, parah. Ini orang yang menyembunyikan kepalsuan ijazah Jokowi, tak berpikir akan jadi korban pidana di saat terbukti palsu. Kekuasaan berganti, apalagi jika Jokowi meninggal. Ijazah palsu pasti akan terbuka, hancurlah semua orang yang merekayasa kepalsuan ijazah Pak Joko Widodo. Nah, Rektor UGM Ova merusak nama baik UGM. Nah, bertobatlah Ova sebelum kena ajab. Nah, teman-teman, Rektor UGM beserta kroninya ikut menipu untuk menutupi ijazah palsu Joko Widodo. Membela mati-matian mengabaikan akal sehat demi Fulus Mulyono, institusi pendidikan tinggi UGM Yogyakarta dikorbankan. Rektor UGM ini terlalu memalukan dan tidak mendukung kerja hakim. Jelas UGM nggak jujur, nggak transparan, dan berbohong menutupi ijazah Joko Widodo. Malu-malu dengan orang Amerika yang tinggal di Indonesia. Mereka tahun 69 sudah sampai 3 orang. Ke bulan kita bertahun-tahun tidak bisa bedakan ijazah Jokowi. Yang dari kertas saja tidak bisa asli dan palsu. Nah, bentar lagi ada video Justin dan Mulyono, wakil-wakil dari UGM. Sebagian besar terlihat tidak mewakili universitasnya, tapi mewakili kepentingan Jokowi. Padahal UGM milik publik alumninya. Semoga Anies Baswedan insya Allah lebih baik, lebih adil. 2029 rakyat sangat berharap. Ini independen, tidak memihak kepada pihak penggugat atau tergugat. Berlaku ke semua, ini dilakukan sama mau ke siapapun jua. Mantap, keep, publik pasti akan dukung penuh. Nah, takdir para penjabat UGM mau menyelamatkan UGM apa mau menyelamatkan Jokowi sendiri. Nah, UGM kok jadi bodoh, makanya jujurlah UGM biar mutiara kelihatan mutiara, bukan mutiara kelihatan lumpur. Nah, yang mewakili UGM itu sengaja kelihatan bodoh karena sudah digomatis rektornya. Anda itu mewakili kebijakan untuk seluruh alumnis dan calon alumnis. Jangan main-main terlalu memihak perseorangan yang namanya Jokowi. Fatal, Pak, nanti Bapak suatu waktu akan dimarahin alumnus yang berikutnya. Kalau Bapak cerdas dan telah dididik sebagai penjabat, pasti tahu bahwa kalau perintah atasan salah maka harus berani menolak. Jangan mulek dan bego mempertahankan matian. Bela yang gak jujur, Pak. Kelihatan saudara itu bodoh dan mulek. Kasihan ribuan alumni UGM kalau rektornya pembohong, rusak reputasi UGM sekolah. Nah, sekelas UGM jadi seperti itu hanya gara-gara beberapa oknum-oknum yang berpihak pada kekuasaan. Dasarnya memang ijazah Jokowi nyata tidak ada sama sekali. Apa yang mau ditampilkan ke publik kalau ijazahnya saja tidak ada? Kata Pak Tua Pik, Jokowi nggak punya ijazah, kasihan sekali. Yang membela-bela Jokowi memang benar-benar tidak ada ijazahnya asli.
Nah, kerusakan beberapa pihak akibat ulah Jokowi, sudahlah masyarakat kebohongan ijazah palsu Joko Widodo. Saya menyesal kalau UGM ikut membela kebohongan karena UGM memiliki nama mendunia. Sekelas UGM bisa dijadikan termul daya rusak Jokowi sangat jelas diadili. Ya, teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini, teman-teman. Salam NKRI harga mati.